Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawm min sya'airillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzi ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah ini tidak lupa kami berpesan atau berwasiat khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita sekalian. Marilah kita terus berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan terus berusaha menjalankan segala perintah-perintahnya, dan kita juga terus berusaha menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin rahimakumullah, tentunya kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai saat ini kita masih diberi umur panjang sehingga kita bisa menginjakkan usia kita di tahun 1445 Hijriah, dan ini masih di dalam bulan Muharram. Kita masih ada di dalam bulan pertama tahun Hijriah yang ke 1445. Tentang Hijriah ini tentu kita masih ingat dalam sejarah kenapa tahun baru Islam, tahun kalender di dalam ajaran Islam atau bagi umat Islam itu dinamakan kalender Hijriah. Karena memang penentuan awal kalender ini itu adalah bertolak dari kisah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya. Dan pada kesempatan kali ini khotib ingin mengajak kita semua, termasuk diri khotib pribadi, untuk kembali merenungkan tentang makna hijrah di dalam ajaran Islam. Pada awalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah itu adalah karena ingin menyelamatkan umatnya, pengikutnya. Karena pada saat itu sudah begitu luar biasa kebencian para pembesar-pembesar Quraisy, sehingga sudah tersebar kabar di mana-mana bahwa para pembesar Quraisy ingin membunuh Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya, ingin selalu menghalang-halangi para pengikutnya untuk mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada saat hijrah ada seseorang yang kemudian hijrahnya itu dikabarkan oleh sahabat kepada Nabi bahwa hijrahnya dia itu bukan karena mengikuti perintah Rasul atau perintah Allah, akan tetapi karena seseorang yang mau dinikahinya. Maka kemudian saat itu Rasulullah menyampaikan sabdanya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin minhum ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, faman kanat hijratuhu ila dunya aw yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kata Nabi bahwa sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung daripada niat.
Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka ia menetapkan niatnya karena Allah dan Rasulnya. Tetapi barang siapa yang hijrahnya itu untuk urusan dunia atau urusan wanita atau mengikuti wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu hanyalah untuk itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita menghayati makna hijrah ini, setidaknya ada pemahaman. Yang pertama, hijrah secara fisik. Artinya kita berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan tertentu, tentu saja. Sebagaimana di zaman Rasulullah tentu secara kasat mata melakukan hijrah secara fisik, karena Rasulullah mengajak semua umatnya, pengikutnya untuk pindah dari kota Mekah ke Madinah. Orangnya pindah, fisiknya kita, tubuhnya kita pindah, bergeser dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian makna hijrah, kalau kita juga menafsirkan hadis tadi, itu juga hendaknya diiringi dengan hijrah yang bersifat non fisik, yang bersifat batiniah, yakni Nabi mengajarkan kepada kita tentang niat yang sebenarnya dari semua perbuatan kita. Bukan hanya perbuatan atau aktivitas hijrah minal Makkah ilal Madinah, akan tetapi seluruh perbuatan kita Rasulullah mengajarkan niat yang benar, niat yang lurus. Itulah sebabnya Nabi mengatakan hadis yang tadi saya sampaikan. Kalau niatnya hanya urusan dunia, ya dapatnya urusan dunia semata-mata. Niatnya untuk wanita yang dinikahinya, maka ia akan dapat wanita yang dinikahinya saja. Tetapi kalau niatnya karena Allah dan Rasulnya, insya Allah kita akan mendapatkan ridho dari Allah dan Rasulnya. Ini maknanya apa? Maknanya adalah kita diajarkan oleh Rasulullah untuk memperbaiki niat kita dalam setiap amal-amal kebaikan kita. Sebab walaupun amalnya berupa kebaikan berbentuk kebaikan, tetapi kalau niatnya hanya urusan dunia, maka akhirat tidak dapat. Salat baik, bahkan merupakan ibadah mahdhah, ibadah yang vertikal, yang langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika salat kita niatnya misalnya untuk kaya, misalnya untuk seseorang yang akan kita nikahinya, bahkan doanya setelah sholat misalnya itu saja yang dibaca, maka kita hanya mendapatkan itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tentu saja kalau niatnya kita hanya untuk dunia, maka nilai perbuatan kita hanya sebatas di dunia saja. Sering kami sampaikan bahwa berhati-hati ketika kita melakukan amal-amal soleh. Walaupun amalnya soleh, tapi kalau niatnya salah, maka justru yang terjadi adalah kesalahan. Kenapa terjadi kesalahan? Karena kalau kita melakukan sesuatu tidak ada hati kita untuk Allah, itu kan tidak menyentuh Allah. Allah tidak disentuh, tidak menjadi tujuan kita, sehingga tidak tercatat. Bahkan ada satu kisah yang mungkin juga di antara kita sudah pernah membaca atau mendengar. Satu saat ada seorang ahli ibadah, tapi dia dimasukkan ke dalam neraka. Dia protes, "Ya Allah, kenapa aku dimasukkan ke dalam neraka? Padahal di dunia amal solehku pokoknya mungkin berlebihan kalau saya sampaikan 24 jam saya beramal soleh. Sholat wajib tambah sholat sunnah, sodako semua. Akan tetapi Allah mengingatkan, benar engkau beramal soleh, tapi ingatlah untuk apa? Niatnya untuk siapa?" Dan ternyata dia punya niat, dia ingin memasuki surga berkat amal solehnya sendiri. Kelihatannya tidak salah,
kelihatannya lurus. Ya, saya beramal soleh supaya saya masuk surga, kan itu lurus ya. Tapi ternyata di situ ada sesuatu yang ia remehkan, yakni rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, dia beramal soleh siang malam selama hidupnya, tetapi niatnya sombong bahwa dia ingin mendapatkan surga berkat amal soleh kita. Padahal yang ia lakukan semua itu tidak akan bisa ia lakukan kecuali dengan pertolongan Allah. Makanya ada kalimat la haula wala quwata illa billah. Kita tidak bisa hadir di masjid ini kalau tidak ada pertolongan Allah. Kita tidak bisa menggunakan baju gamis, baju yang bersih, baju yang bagus kalau Allah tidak memberi rezeki kepada kita. Nah, itu seakan-akan dilupakan. Itulah sebabnya hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mari di samping ibadah kita siang malam, sedekah kita juga selalu selipkan satu doa yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabatnya. Apa itu doa? Kata Nabi, berdoalah kalian. Karena ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, ya Nabi, berikanlah saya doa yang dengan doa itu saya bisa masuk surga. Bisa masuk surga cepat, katakanlah seperti itu. Kata Nabi, bacalah kalimat Allahumma maghfiratuka awsa'u min zunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Wahai Allah, artinya maghfiratuka, pengampunanmu lebih luas, lebih besar, lebih banyak daripada dosa-dosaku. Dan warahmatuka, dan rahmatmu arja indi min amali, lebih aku harapkan, lebih aku andalkan daripada amal-amalku sendiri. Luar biasa maknanya doa ini. Silakan hadirin kaum muslimin rahimakumullah untuk mempelajarinya. Insya Allah doa itu juga sekaligus akan mengusir rasa sombong kita di dalam amal-amal keseharian kita. Surat Al-Mulk ayat 15 yang saya bacakan di awal itu juga mengajarkan kepada kita tentang hijrah. Kata Allah, huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi yang mudah dijelajahi. Famsu fi manakibiha, maka jelajahilah engkau ke segala penjurunya. Wa kulu min rizqihi, dan makanlah dari rezeki Allah. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada Allah lah kita dibangkitkan. Ini berkaitan dengan hijrah yang dengan fisik kita. Apabila di antara kita, lebih-lebih adik-adik saya yang masih muda, misalnya di satu tempat kita kemudian mendapatkan nasib yang berat, misalnya di tempat ini saya berusaha berdagang ini tidak jadi, ganti lagi profesi ini tidak jadi, jangan segan-segan, silahkan melakukan hijrah ya. Tapi ingat, usahakan hijrah kita walaupun kita membutuhkan urusan dunia, tetapi kata hadis Ibnu Majah disampaikan yang artinya siapa yang menjadikan seluruh tujuannya menjadi satu cita-cita, yaitu cita-cita akhirat, Allah akan mencukupi dunianya. Siapa yang tujuannya bercabang-cabang dalam berbagai masalah dunia, Allah tidak akan peduli di lembah mana ia akan rusak, akan binasa, akan meninggal. Saya teringat seorang kiai yang pernah membekali saya untuk merantau dari Jawa ke Sulawesi. Beliau pesan hadis ini. Walaupun kamu bekerja untuk ini, ya namanya kerjakan di pemerintah, di perusahaan itu kan pasti pengen dapat gaji. Tapi niatkanlah untuk akhirat. Kalau niatmu untuk akhirat, insya Allah dunia akan ikut kita. Dan saya tanya, kira-kira niat akhirat itu sejenis apa? Misalnya kamu kebetulan lulusan pondok, lulusan IAIN, jurusan dakwah, niatkanlah berdakwah karena Allah.
Jadi karena niatnya seperti itu, insya Allah di samping pekerjaan dunia kita setidaknya ingat masjid. Masjid kotor kita ikut menyapu. Masjid tidak ada yang azan ikut azan. Tidak ada yang ajar ngaji, tidak ada yang khutbah. Dan itu alhamdulillah bukan hanya saya merasakan, teman-teman saya yang lain juga seperti itu. Bismillah, dengan niat karena Allah, dengan niat tujuan akhirat, dunia akan ikut. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Inilah khutbah yang mungkin sekedar mengingatkan kepada kita, mari kita perbaiki niat-niat kita dan mari kita perbaiki aktivitas kita benar-benar hanya tertuju untuk Allah semata-mata, tertuju untuk tujuan akhirat kita semata-mata. Insya Allah kalau semuanya untuk Allah, untuk akhirat, maka urusan dunia Allah yang akan ngatur untuk kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.